kita akan merencanakan pembelajaran tentang keterampilan klinis anestesi 3 dan 4 serta penata laksanaan daripada urogen panggul. Pada pelaksanaannya, pada fase pembelajaran kita akan memakai combine daring dan luring. Jadi sebagian ikut daring dan sebagian juga ikut luring. Bagaimana pendapat para rekan sekalian mengenai temanya untuk besok ini? Silakan Dr. Rizal, Dr. Aidil, Dr. Ros, dan Dr. Rati. Mungkin Dr. Aidil boleh nanti menanya itu tentang persiapan. Dr. Anna mungkin problem solvingnya, problemnya apa-apa ya. Dr. Rizal mengenai anestesi nanti, tapi sebelum Dr. Rizal mungkin Dr. Rati dulu. Baik, Dok. Ini. Pagi, hari ini kita akan mengadakan kuliah mengenai mata kuliah keterampilan anestesi 3 SKS. Kita dengan tim teaching, ya, metode tim teaching. Kemudian ini juga combine antara online dan offline. Jadi kita blended teaching, dan sebagian dari peserta didik juga ada yang tidak bisa bergabung di ruangan, jadi tetap secara online. Jadi hari ini mengenai tekniknya kita adalah mengenai case, jadi case based problem. Salah satu adalah mengenai tidak ada usulan dari Oka Objin. Di sini dosen yang hadir adalah Dr. Rizal, Renal, Dr. Rati, kemudian saya sendiri, ya, dan yang ada Dr. Rosmabiana dan Dr. Aidil. Penjualan dapat keluar nafas sendiri dan tidak ada keluar darah, dan pasien juga tidak mengeluhnya. Pasien tidak didapatkan riwayat kencing manis, tidak didapatkan riwayat asma dan alergi, dan juga pasien juga belum pernah melakukan operasi. Jadi kita akan melakukan operasi pada pasien dengan prolaps uteri grade 3 dengan sistokel. Pada pasien-pasien tua, usianya tadi berapa usianya? Sudah geriatrik ya. Jadi pada pasien itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan untuk dilakukan teknik anestesi. Pada teknik anestesi ini mungkin yang harus menjadi pertimbangan adalah fungsi patofisiologi daripada tubuhnya sendiri pada orang tua, yaitu mulai dari fungsi daripada SSP-nya sudah menurun, fungsi daripada parunya, fungsi daripada hepar, ginjal, dan jaringan tubuhnya, sehingga kita memerlukan teknik operasi yang tidak membahayakan pasien atau memberikan dampak yang paling sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk prolaps organ panggul. Karena ini hanya gambaran sekilas saja untuk mengetahui apa sih sebenarnya prolaps organ panggul. Definisinya adalah turunnya atau menonjolnya organ pelvik yang harusnya berada di pelvis, tetapi dia berada di liang vagina, bahkan keluar ke introitus vagina. Ini adalah gambarannya. Pada pasien kita itu sudah ke gambar terakhir, di mana prolapsnya sudah total keluar dari introitus vagina. Adapun klasifikasinya itu mulai dari
paru sudah mulai melemah karena melahirkan, mengangkat berat, ataupun karena batuk yang kronis. Ini adalah gambaran etiologinya. Jadi etiologinya itu adalah yang paling utama melahirkan per vagina, usia menopause, kemudian obesitas, tekanan intraabdomen yang meningkat, kemudian bawaan, ras, dan Oke, tadi udah tambahan, berarti udah cukup tambahan. Sekarang sebelum kita melakukan rencana tindakan anestesi, kita harus tahu dulu problem pada pasien ini. Oke, kita silakan kalau ada dari para peserta didik, kira-kira aktual problem pada pasien ini apa? Akan dilakukan dari spinal anestesi. Spinal. Pada pasien geriatri. Lalu yang ketiga dari posisi intraoperatif, pasien akan dilakukan dengan posisi litotomi. Oke. Sebenarnya ada kurang satu tambahan. Tadi disebutkan Dokter Rati adalah hipertensi stage 2. Jadi pasiennya geriatrik, problemnya aktualnya hipertensi grade 2, dilakukan spinal anestesi dan posisi litotomi. Oke. Adanya aktual problem, maka kemudian ada lagi potensial problem pada pasien ini. Kira-kira apa saja? Ada yang bisa menjawab sebelum saya berikan? Ya. Di mana akan mempengaruhi posisi kita saat memposisikan pasien saat akan dapat tindakan spinal anestesi. Oke, satu, perubahan posisi akan menyebabkan perubahan daripada hemodinamik. Kedua, apa lagi? Ingat, pasien punya aktual problem hipertensi, artinya potensialnya apa? Kalau cluster fenomena akan terjadi ketika hipertensi. Apa yang terjadi? Kalau cluster fenomena. Cluster fenomena. Jadi bisa tekanan darahnya naik turun, ya. Oke, dua. Ketiga, posisi lutut apa yang akan terjadi pada saraf? Bisa terjadi kerusakan saraf. Keempat, pendarahan. Ya, bisa terjadi suatu pendarahan yang harus dipikirkan. Jadi ada hal-hal tersebut yang kita perhatikan sebelum kita memutuskan tindakan anestesinya. Tadi anestesinya dengan apa? Spinal anestesi. Oke. Silakan Dokter Aidil membahas dengan untuk tindakan anestesinya, Dokter Aidil. Ya, hiperbarik 0,5%, dosisnya bisa 15 mg ditambah dengan adjuvan ya, fentanyl 25 mikrogram. Saya kira dengan prosedur yang akan direncanakan oleh Dokter Rati itu cukup untuk mengcover durasi pembedahan kira-kira 1 sampai 1,5 jam ya. Kemudian yang harus diperhatikan juga selama intraoperasi ya, hemodinamik ya, pasien tua ya, cegah hipotermi ya, suhu kamar operasi diatur, kemudian mungkin dikasih matras penghangat untuk di meja operasi. Kemudian dengan adanya komorbid hipertensi dijaga juga MAP-nya jangan sampai turun terlalu rendah ataupun naik ya terlalu tinggi, dan juga dimonitoring untuk blood loss-nya ya, perdarahan. Pasien saya lihat datanya HB-nya tadi 12 ya. Ya, mepet-mepet anemia, mungkin ada persiapan darah dan benar-benar di materi dan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. Jadi pertama seperti dibahas di awal tadi bahwa pasien ini geriatri, kemudian prolapse uterinya grade 3. Nah, tadi saya menanyakan Dokter Rati, ternyata pasiennya bisa duduk. Pertama itu. Kemudian tindakan histerektomi ini kan ada yang trans abdominal ya.
Saya juga menanyakan kira-kira komplikasi atau tindakan operasinya itu lebih kompleks yang mana gitu. Ada tambahan satu mungkin ya, jadi geriatri itu anatominya sudah berbeda, sehingga ruang subarachnoidnya ya kemungkinan akan lebih sempit daripada usia dewasa atau dewasa normal, dewasa muda maksudnya. Sehingga kita pertimbangkan juga dosis obat, ya dosis obatnya cenderung lebih sedikit daripada dewasa muda. Sama kalau kita misalnya melihat fisiologi ibu hamil, karena tekanan intraabdomen yang meningkat, kemudian terjadi penyempitan secara relatif dari ruang subarachnoid tersebut, sehingga penggunaan obat anestesi lokal yang berada di ruang intratekal tersebut lebih sedikit. Berapa banyak dan sedikitnya mungkin bervariasi, paling sekitar 20% dari dosis yang biasa kita berikan. Akan tetapi yang penting pada tindakan anestesi kita harus mengetahui bahwa ketinggian blokade atau dermatom yang akan dilakukan operator. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan kurang jelas atau didiskusikan dari para peserta didik. Kalau seandainya untuk tindakan anestesi ini dengan teknik spinal, untuk kecepatannya itu apakah ada geriatri dan non geriatri itu kita bedakan, ataukah kita perlambat atau bagaimana? Mungkin mohon penjelasan. Secara fisiologi dan anatomi juga sebenarnya geriatri itu juga memang dia untuk tindakan lokal anestesinya menjadi jauh lebih sensitif. Jadi pada saat pemberian obat-obatan juga kita harus memberikan obatan secara lebih perlahan dibandingkan dengan pasien dengan dewasa muda atau pasien dengan normal. Jadi sehingga obat-obatan yang diberikan. Oke. Dokter Aidil gimana tanggapan terhadap pertanyaan tadi dan jawaban? Iya. Mungkin setelah ini ada, kan tidak hanya teknik ini saja yang kita berikan kepada peserta didik, bisa juga nanti dengan IT, integral teaching, ataupun pemberian tugas berupa journal reading, artikel review, dan case report. Mengenai kuliah tadi, kita minta masukan dari para pengampu. Kami persilakan kepada Dr. Ros Meviana dulu. Tapi menurut saya mungkin yang harus kita perbaiki lagi adalah untuk perkuliahan mungkin dari anestesi itu harus menampilkan seperti dokter ini tadi, slide aja itu. Ya, oke. Dari Dr. Aidil. Persiapan, kemudian obat-obat apa yang akan digunakan, dan juga sampai nanti di ruang perawatan pasca operasi juga dibahas mengenai rencana perawatannya, dok. Baik. Ya. Dr. Rizal. Nanti dan kemudian obat-obatan atau modalitas apa yang akan kita berikan sesudah operasi, dan memang gambaran itu jadi lebih jelas sesudah narasumber yang mempunyai pasien ini menjelaskan kira-kira tadi tindakan yang akan dilakukan seperti apa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kita akhiri. Jadi evaluasi ini jadi dengan kesimpulan bahwa ini sebenarnya cukup baik. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi dalam pelaksanaan daripada case based problem ini. Dan kalau saya lihat dari sistemnya sudah bagus, kita blended system antara yang daring dan luring, baik peserta didik maupun dosen pengampu. Itu saja, terima kasih atas kehadirannya untuk rapat evaluasi ini. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita ambil dari lumbar 45, kemudian kita sejajarkan sini, kemudian kita turunkan sini. Ibu posisinya menunduk ya, oke? Ya, ini keluar ya, apa namanya LCS-nya, baru kita masukkan obat yang sudah kita siapkan.
Ini pada orang tua agak sulit karena dia sudah ada kelainan tulang belakang, sudah jaringannya juga sudah fibrotik. Oke, kasih ya. Maaf ya, apa ini ulangi. Berkena. Dari enak dia ya, kelas ya, oksigen dari kemudian kelas sambil seorang ngajar kan yuk. Ya.